Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak solih-solihah semuanya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kakak-kakak, Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dan bisa berkumpul kembali guna kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik kakak-kakak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tema 5, subtema 2. Membandingkan dan mengurutkan pecahan, dan kemudian sikap kerjasama dalam keragaman bangsa Indonesia. Tetapi kakak-kakak sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya, doa sebelum belajar. Silahkan semua tangannya diangkat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Pentingnya sikap kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Kakak-kakak semuanya, kita bisa lihat dan kakak bisa simak, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama ya kakak-kakak. Kemudian dalam kerjasama yang baik, setiap anggota harus menghargai perbedaan, yaitu dalam keberagaman demi menjunjung tinggi persatuan. Pentingnya sikap kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Nah, kerjasama dalam keberagaman dapat dilakukan di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Bekerja sama dalam keberagaman dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, tentram, dan damai ya. Seperti kakak lihat pada gambar di samping ini ya. Ketika kita kerjasama ya, kerjasama di sekolah contohnya yaitu piket ya, maka pekerjaan akan cepat selesai ya. Ketika sudah selesai semua maka akan bersama-sama untuk pulang. Tapi ketika dia mengerjakan sendiri, maka pekerjaan itu tidak akan cepat selesai. Kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Nah, kakak-kakak, untuk itu akan tercapai atau tidaknya kepentingan dan tujuan bersama bergantung pada kerjasama yang dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama itu memiliki arti penting ya dalam mewujudkan persatuan. Sikap kerjasama dapat memperkokoh persatuan, mempererat persaudaraan, menjadi pendorong semangat gotong royong, serta menjadikan pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, kita lihat di samping ini ada gambarnya ya, membersihkan halaman sekolah. Ada yang menyapu, kemudian ada yang mengambil air untuk menyiram bunga, ada yang mengambil sampah ya. Bergotong royong ini adalah memudahkan untuk pekerjaan cepat selesai. Kemudian, dengan kerjasama, tujuan bersama dapat tercapai dalam waktu yang lebih singkat ya kakak. Kalau bekerja sendiri, waktunya akan lama, bisa 1 jam, 2 jam. Tapi ketika kerja bersama-sama, bergotong royong, pekerjaan akan mudah selesai dan lebih cepat ya kakak. Bisa jadi setengah jam sudah selesai. Nah, dalam bekerja sama, kita harus bersikap toleran terhadap keberagaman yang ada.
Manfaat kerjasama dalam keberagaman. Jadi setiap kerjasama itu ada manfaatnya ya kakak-kakak. Masya Allah, Alhamdulillah, berarti pahala yang kita dapatkan berlimpah. Kemudian manfaat ini bisa kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita lakukan ya. Kemudian terciptanya kehidupan yang rukun ya kakak-kakak bersama teman, keluarga, saudara, melatih diri untuk dapat menghargai perbedaan ya. Jadi diri kita itu akan dilatih ya, tidak semua orang sifatnya sama, tidak semua orang sifatnya itu bisa mengikuti apa yang kita inginkan, tidak tidak sama ya. Orang itu sifatnya ada yang mudah emosi, ada yang sabar, ada yang suka menolong, ada yang tidak, kemudian ada yang rajin, ya, ada yang boros. Itu sifatnya pun tidak sama. Dalam satu keluarga pun tidak sama. Adik kakak ada perbedaan. Nah, dengan ini, dengan kerjasama kita dapat melatih untuk saling menghargai. Kemudian melatih diri untuk berpendapat dengan cara yang baik ya, berkata sopan. Bagaimana dengan cara yang baik ya? Berbicara dengan kata-kata yang tidak menyinggung ya, seperti itu. Dan menghargai pendapat orang lain. Apa yang orang lain sampaikan, kita bisa menghargai pendapat itu ya. Manfaat kerjasama dalam keberagaman. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sebagai hasil dari interaksi saat kerjasama. Yang kedua, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat selesai. Kemudian yang ketiga, meningkatkan semangat persatuan. Dalam kerjasama, hubungan yang harmonis penting untuk dijaga. Sikap positif seperti saling menghargai, rendah hati, dan toleransi perlu terus dikembangkan. Ya, kakak-kakak perlu dikembangkan. Nah, kita boleh mengeluarkan pendapat saat bekerja sama. Nah, pendapat itu harus disampaikan dengan cara yang baik. Kemudian harus menghargai pendapat tersebut. Kakak, selain kita bekerja sama dengan keluarga, masyarakat, dan sekolah, kita juga harus berbagi apapun yang kita miliki seperti makanan, pakaian, ataupun uang. Contohnya bisa dilihat video berikut ini ya kakak-kakak. Contohnya ada 1/2, kemudian 1/4, ada 1/3, dan 3/4. Ya kakak, Ustazah lanjutkan membandingkan pecahan. Kita lihat pada percakapan di bawah ini, bagian melon yang dipegang Benny lebih besar daripada bagian melon yang dipegang Lani. Kemudian, betul Siti, bagian melon milik Lani adalah 1/8, bagian melon Benny 1/6, jadi bagian Lani kurang dari bagian Benny. Kita lihat kakak-kakak percakapan berikut ini. Bagaimana cara kita membagi buah melon ini? Caranya adalah, saya tahu apakah kalian masih ingat pelajaran tentang pecahan? Kita memotong buah melon dengan cara itu. Iya, kamu betul. Mari kita memotong buah melon ini. Wah, besar sekali melon yang kamu bawa. Terima kasih, Bayu.
Terima kasih kembali Edo, paman yang membawakan kepada kami. Beliau baru saja panen buah melon. Konsep pembagian dalam pecahan. Kakak-kakak bisa lihat gambar di bawah ini ya. Ada 1/2, kemudian 1/3, 1/4, 1/5, kemudian 1/10, 1/8, dan 1/6. Di Quran surat An-Nisa ayat 11, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia akan memperoleh separuh harta. Alhamdulillahirrabbilalamin, kakak solih-solihah semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak video dari pembelajarannya Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya. Baik ya kakak-kakak, Ustazah Isti akhiri. Kurang lebihnya Ustazah Isti mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kakak. Goodbye.